Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Kita mau terus ini. Mari saya berikan kesempatan kepada setiap kita yang hadir pada malam hari ini untuk menaikkan saat teduh sejenak, menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami tinggikan Engkau pada malam hari ini Tuhan. Mengucapkan syukur kami menaikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami angkat satu pujian yang menyatakan ku bersyukur padamu Tuhan. Dan mau bermasuk bagi Engkau pada malam hari ini Tuhan. Haleluya.
setiap kerinduan kami Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak pada malam hari ini kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita mau berseru kepada Tuhan.
bersatu dalam doa. Di dalam hadirat-Mu kami bersyukur di malam hari ini Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan dari perkataan iman kami lewat pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, bahwa selamanya Engkau menjadi penolong di dalam hidup kami. Selamanya kami memperoleh kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan dengan kekuatan, dengan semangat, dengan pertolongan yang datang dari Tuhan, malam hari ini kami menghampiri hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja dan menjamah seluruh kami anak-anak muda untuk kami mencari dan berjumpa dengan pribadi-Mu Tuhan. Karena kami mengutamakan Engkau di malam hari ini, maka Tuhan kami percaya Engkau sendiri yang akan memenuhkan setiap hati kami, memuaskan jiwa kami dengan sukacita hadirat-Mu Tuhan. Bekerja lebih lagi di tengah ibadah komunitas Eagle Generation di malam hari ini. Bahkan seluruh anak-anak muda yang mengikuti secara live streaming Tuhan, kami minta biar pengurapan otoritas Tuhan yang sama bekerja dan menjamah setiap hati mereka. Kami mau menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Masalah pergumulan sakit kami tidak akan menghalangi kami untuk tidak bersuka cita, karena kami percaya kemenangan itu Tuhan telah berikan bagi kami. Urapan Tuhan hadir di altar Tuhan yang kudus ini. Setiap kami anak-anak muda yang sudah ada di dalam rumah-Mu, satukan hati kami di dalam satu roh, satu hati untuk kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap untuk memberikan pujian pengagungan kami yang terbaik untuk Engkau di malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah ini, kami serahkan ke dalam kuasa nama-Mu, agar segala pujian, penghormatan, pengagungan kami kembalikan untuk Engkau Raja di atas segala raja. Kami buka ibadah Eagle Generation di malam hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang berotoritas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari engkau sapa samping kiri kananmu, muka belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik. Sekali lagi saya mau tanya, siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita mau angkat satu pujian mengatakan Allah itu baik. Dia sungguh baiklah setiap kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baiklah hatiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyenangkan, yang ku
nama Tuhan. Pada malam hari ini saudara, kita menari untuk Tuhan, kita melompat untuk Tuhan, kita bersuka cita di dalam nama Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Saya minta kita semua mau menari untuk Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian mengatakan bila roh Allah ada dalamku. Saudara mau terus memuji Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya rasa kita semua anak muda dalam rumah Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember. Dan kita mau angkat satu pujian mengatakan dia lahir. Dia itu Allah.
menebus setiap kesalahan kita, Dia yang menebus setiap dosa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari engkau buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Bapa. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Haleluya Yesus. Kasih yang sempurna.
kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau Tuhan yang kekal. Engkau Tuhan yang kekal, Engkau Tuhan yang akan tidak tergantikan oleh apapun di dunia ini Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah kebenaran-Mu itu yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah kebenaran-Mu itu yang mengingatkan kami Tuhan, yang akan mengingatkan kami Tuhan akan pengorbanan-Mu Bapa, akan kasih-Mu Tuhan, atas semuanya Tuhan yang Engkau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Kami kembali bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan, buat waktu ini yang Tuhan beri bagi kami, kesempatan ini Tuhan, kami ada ya Tuhan di minggu yang terakhir, di hari yang terakhir ya Tuhan, di bulan Oktober. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan bagi kami dalam rumah-Mu pada saat ini Tuhan. Ya, apa yang kami lakukan, pujian, penyembahan kami Tuhan, bahkan hidup ini sebagai persembahan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, berbicara kepada kami semua. Pakai urapi hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh ya Tuhan komunitas Eagle Generation Tuhan yang ada pada malam hari ini, dan juga yang mengikuti secara live streaming ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami duduk diam untuk mendengar, menerima, dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam ibadah kita pada malam hari ini, ya, kita bersyukur buat hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Oktober, ya, tepatnya tanggal 31. Ya, jadi dari hari yang pertama sampai hari yang ke-31 Tuhan sudah menolong menyertai kita semuanya sampai pada saat ini, dan besok kita sudah masuk di bulan yang ke-11, ya, 11, dan 2 bulan lagi kita akan menuju ke akhir tahun 2020 dan masuki tahun 2021, ya, oleh pertolongan Tuhan, oleh lindungan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kita bersyukur karenanya, ya. Jadi melewati tahun ini bukanlah tahun yang mudah tentunya, karena kita sedang dihadapkan dengan pandemik, ya, pandemik secara global, tapi kita bersyukur pemeliharaan Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, malam hari ini mari kita buka kitab kita baca di kitab Pertama Tesalonika pasal 1 Tesalonika 1 ayat 1. Ya. Sudah ketemu semuanya? 1 Tesalonika 1 ayat 1. Ya, ayo kita baca ayat ini, satu ayat ini bersama-sama. Ya, jadi 1 Tesalonika 1 ayat 1. Oke. Ya, dalam hitungan yang ketiga, ya. 2, 3, ya. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Oke, Tuhan. Surat kepada jemaat di Tesalonika yang ditulis oleh Paulus. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama di sini dikatakan Paulus sampaikan tulis dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Nah, saya sudah pernah sampaikan, sudah lihat tentang Timotius. Ya, sekarang kita akan coba lihat, saudara, di sini karena Paulus sebutkan yaitu ada satu nama, yaitu ada 3 orang yang disebutkan, ya, dirinya sendiri. Ya, sudah itu ada Silwanus dan
Timotius. Kalau Silwanus itu Silwanus ini nama lainnya juga itu adalah Silas. Ya, jadi Silas. Ya, jadi Silas, Silwanus itu sama. Ya, Silas, Silwanus itu sama. Kalau kita perhatikan seorang yang bernama Silas ini adalah salah satu juga orang yang begitu penting juga dalam perjalanan yang Paulus lakukan, perjalanan misi yang dikerjakan ya oleh Paulus. Jadi Paulus mencatat bahwa surat ini itu dari dia, Silwanus dan Timotius. Nah, coba kita akan lihat lebih jauh ya, saudara. Jadi dia membantu menyusun surat-surat Paulus, yaitu surat Tesalonika. Ya, kalau kita perhatikan juga, Petrus juga menyebut bahwa Silwanus atau Silas ini ikut menulis surat 1 Petrus. Nah, ayo kita baca 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 12. Jadi kalau ikut membantu Paulus berarti peranannya cukup penting ya dalam karya yang Paulus lakukan, perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus. Nah, demikian juga Petrus juga mengakui seorang yang bernama Silwanus ini. Ayat 12, 1 Petrus 5 ayat 12, dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya. Ya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Ya. Jadi dengan perantaraan di sini Petrus sebut dengan perantaraan Silwanus. Nah, Silwanus. Jadi Silwanus, Silas ini seorang yang punya peranan juga yang penting atau banyak membantu Petrus dalam pelayanan. Sehingga dia bilang dengan perantaraan Silwanus. Tentulah kalau orang yang saya katakan, orang yang disebutkan dalam surat ini, dalam firman Tuhan, kalau disebutkan, berarti orang itu punya peranan penting ya dalam apa yang dikerjakan oleh Petrus. Demikian juga dalam apa yang dikerjakan oleh Paulus. Jadi orang yang punya peranan, orang yang punya, kita tahu Paulus Rasul Allah yang dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi ada rekan-rekan, ada teman-teman yang Tuhan bawa, Tuhan pakai ya untuk bersama-sama membantu dia, menolong, dan mereka ini ikut membantu mengerjakan, dan peranannya juga tidak bisa dipandang remeh, penting juga ya dalam pelayanan yang sedemikian. Nah, Petrus juga mengakui, jadi tidak hanya Paulus, tetapi juga Petrus juga mengakui dia seorang yang punya peranan yang penting. Nah, kalau kita lihat lagi juga, dia ini juga disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu juga sebagai dipakai Tuhan itu sebagai seorang nabi dan juga sebagai seorang penginjil. Ya, coba kita akan baca di Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-32. Kisah Rasul 15 ayat ke-32. Saya akan bacakan bagi kita. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Ya. Jadi Lukas memanggil dia sebagai Silas. Di sini dikatakan Yudas dan Silas, ya, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara di situ, saudara-saudara itu, dan menguatkan hati mereka. Jadi pada dia ini juga ada kepercayaan yang diberikan, atau ada karunia yang Tuhan berikan, yaitu sebagai seorang nabi, ya. Jadi ada banyak hal yang dikerjakan, ada banyak hal yang dilakukan. Seorang yang berperanan dalam pelayanan Paulus, dalam pelayanan Petrus, dan kepada dia juga di sini kata firman Tuhan, dia juga adalah nabi. Ada kepercayaan Tuhan bagi dia, ada tanggung jawab Tuhan, ya, kepada dia. Dan saudara di sini katakan firman Tuhan, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka.
Ya, alangkah juga kita melihat saudara bahwa ini seorang yang punya peranan yang sedemikian luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, seorang yang dipakai oleh Tuhan dan ada kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Ada kapasitas atau ada sesuatu yang Tuhan taruh kepada dia di dalam tangannya sehingga dia kerjakan, dia lakukan. Ketika dia sama Paulus, dia membantu Paulus, pelayanan Paulus boleh berjalan, dia juga melakukan bagiannya. Bersama dengan Petrus, dia juga membantu Petrus, ya, dan juga Petrus juga mengakuinya, ya, dan juga dengan karunia yang Tuhan berikan kepada dia di sini sebagai seorang nabi, sudah dikasih oleh Tuhan. Di sini lama menasihati, jadi hadirnya dia di mana, mau sama Paulus ke, sama Petrus ke, sama siapakah, orangnya cocok gitu, ya. Jadi tidak milih-milih gitu. Ya, terkadang kan kita cocok-cocokkan, wah saya tidak cocok sama dia gitu. Ya, kayaknya saya tidak cocok sama dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, semua kita ini berbeda-beda gitu. Kata firman Tuhan juga dalam ini, ya, saudara dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan yang menciptakan kita sedemikian, memang kita berbeda-beda, tetapi Tuhan membuat kita supaya kita ini bisa mampu beradaptasi. Ya, terkadang memang dalam kita mengikuti kepada siapa, terkadang mungkin ada gesekan, tapi kita mengatakan bahwa manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, gitu. Jadi kita akan semakin dipertajam dengan seperti itu tuh. Paulus juga mengakui, ya. Paulus mengakui dia punya peranan yang penting, ya, dalam pelayanan. Tentulah saudara dikasih oleh Tuhan, berjalannya berdua ini kita tahu bahwa ya bisa saja dikatakan mungkin ada ketidakcocokan. Kita pernah juga lihat ya saudara, di Kisah Rasul pasal 15 ini, Paulus dan Barnabas itu pernah terjadi perselisihan. Ya, perselisihan, tapi perselisihan yang saudara dikasih oleh Tuhan akhirnya Paulus itu bersama-sama dengan Silas dalam pelayanan, ya, dan Barnabas membawa Yohanes Markus. Gitu ya. Jadi artinya apa? Paulus itu sama dengan Silas ini, saya katakan Silas dengan di mana saja dengan Paulus, dia bisa juga menyesuaikan diri, dia bisa membantu lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ya, pokoknya dikasih tanggung jawab ini dilakukan gitu. Tuhan yang kasih upah bagi kita, Tuhan yang kasih upah bagi saudara. Sama Petrus juga, rasul yang dipakai Tuhan juga dengan luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita lihat waktu Kisah Rasul pasal 2 kan Petrus yang jadi seorang yang jadi juru bicara gitu, ya. Ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Silas juga bersama dengan dia. Petrus juga mengakui. Nah, kalau kita lihat Paulus sama Petrus karakternya berbeda, ya. Tetapi seorang yang bernama Silas, saudara diakui, ya, oleh dua rasul ini. Nah, tentunya kita akan melihat, saudara, kita akan lihat lebih jauh. Kalau kita baca di kitab Kisah Para Rasul, maka dari Kisah Rasul pasal 1 sampai pasal yang ke-14, bahkan sampai pasal 15 ayat 21 itu, nama Silas itu belum disebut. Ya. Jadi namanya tidak disebut bukan berarti orangnya tidak ada. Orangnya ada tidak? Ada. Nah, coba kita lihatnya Kisah Rasul 15 ayat yang ke-22. Jadi kemunculan pertama kali itu di Kisah Rasul 15 ayat 22. Jadi disebutkan oleh Lukas, penulis surat ini, yaitu di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-22. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Berikutnya, titik. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara itu. Ya, disebutkan titik. Keduanya siapa? Yudas dan Silas, orang terpandang di antara saudara-saudara. Saudara-saudara di siapa? Di Yerusalem. Di Yerusalem itu adalah sentranya waktu itu kita tahu itu ketika hari Pentakosta, maka jemaat Tuhan di sana luar biasa bertambah banyak. Ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, bertumbuh, ya, dan seterusnya. Di sana ada rasul-rasul yang besar. Ada rasul siapa? Ada rasul Petrus. Ada siapa lagi? Ada John, ada Yohanes. Siapa lagi? Ada Yakobus, saudara Yesus. Ya, kalau Yakobus, saudara Yohanes itu sudah dibunuh oleh di Kisah Rasul pasal ini diceritakan. Jadi ada Yakobus, saudara Yesus. Yakobus itulah yang menulis surat Yakobus. Ya, jadi ada orang-orang yang terpandang. Dan juga misalnya kita tahu di Kisah Rasul pasal yang ke-7 itu ada siapa juga? Ada 7 orang yang dipilih dari sekian ribu banyak orang. Kan jemaat bertambah banyak nih. 3.000. Tuh Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah berapa? 3.000 orang bertobat. Ya, saudara, saya kadang berpikir ya gimana.
pasti orang yang dengar Petrus berkhotbah itu lebih dari 3.000 tidak? Lebih tidak? Bisa lebih tidak? Bisa. Tapi sekarang bagaimana orang bisa mendengar suara Petrus dan mereka menyerahkan diri mereka? Khotbah di hadapan 3.000 orang loh. Tanpa mic. Ya, belum ada mic kan pada waktu itu? Betul tidak? Belum ada pengeras suara. Saya sendiri sih yakin belum ada. Kalau misalnya kayak kita di sini saja, ini begini suara dengan apa begini itu bisa didengar paling tidak berapa ya? Mungkin 100 orang gitu paling mantap dengar. Kalau di hadapan misalnya 500 orang, mungkin sudah kecil. Nah sekarang dengan pengeras suara. Kalau sekarang tanpa pengeras suara bagaimana? Suaranya Petrus ada kemampuannya tidak? Ada batasannya tidak? Pasti. Tidak mungkin diterima. Nanti bisa habis suara dia. Ya, tapi luar biasanya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya ingin katakan, itulah campur tangan Tuhan bekerja gitu. Sehingga Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang disampaikan oleh Petrus itu didengar dan orang didengar dan diyakinkan dalam keterbatasan itu. Saudara, kita sekarang melayani Tuhan dalam keterbatasan bukan berarti menghambat saudara, membatasi untuk melayani Tuhan. Itu loh. Jadi kita tidak butuh, saudara, saya sudah katakan, kalau saudara lihat pada hari kita bersyukur ini, puji Tuhan, alat-alat yang kita punya, puji Tuhan, terus boleh bertambah gitu. Ya, sekarang sudah ada speaker, ada ini dulu. Dulu waktu kita melayani sudah seperti ini, enggak? Tidak. Ya. Keyboardnya dulu keyboard apa? Keyboard Casio. Ya, ya. Casio, dikasih orang, ya memang namanya juga Casio. Masih ada di rumah. Masih ada, itu sampai pada hari ini ada. Ya toh? Terus speakernya speaker apa? Speaker pasif, bukan speaker aktif. Ya. Terus dalam keterbatasan juga yang lain. Ya, kita juga pernah punya power mixer. Ya, power mixer itu di situ masuk mic iya, masuk bass iya, gitar juga masuk di situ. Syukur-syukur keyboard nggak masuk di situ. Keyboard masuk juga. Gitu. Ya, tapi jalan apa yang ada gitu. Karena kalau kita tunggu sampai ini kan, ya nggak jadi-jadi kapan? Jadi keterbatasan tidak membatasi untuk melakukan sesuatu, untuk berkarya. Soalnya terkadang kita ini, karena wah nanti kalau begini, tidak bisa. Kamu harus jalan dengan apa yang ada gitu. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, ini tidak hanya berbicara misalnya soal secara rohani, juga misalnya apa yang saudara jalankan pada hari ini ketika Tuhan kasih kepercayaan kepada saudara. Terbatasnya apa yang diberikan kepada Tuhan bukan berarti membatasi untuk menghasilkan sesuatu gitu. Kau menjadi seorang diberkati Tuhan, kau menjadi pengusaha yang ini kan, ya jalan apa yang ada dulu gitu loh. Ya toh? Kalau kita lihat banyak orang misalnya dia bisa diberkati, bisa gini dengan apa di tangan dia gitu loh. Ya, dengan modal apa adanya akhirnya bisa luar biasa tuh. Tidak tunggu nanti kalau saya tidak bisa apa yang ada gitu. Ada kita demikian. Tidak ada mic, Petrus khotbah tuh. Mungkin saja kapan Silas ini bertobat? Mungkin di hari Pentakosta itu. Nggak jelas. Jadi disebutkan muncul pertama kali itu di Kisah Rasul 15 ayat 22. Saya katakan di Kisah Rasul 1 sampai 15 orangnya ada tidak? Menurut saudara ada tidak? Atau saya katakan di Kisah Rasul 2 itu kalau kita bilang dia bertobat di Kisah Rasul 2 berarti orangnya sudah ada. Tapi belum disebutkan. Tidak disebutkan orangnya bukan berarti orangnya tidak ada. Ya? Jadi tidak disorot, tidak dilihat oleh Lukas. Bukan berarti orangnya tidak ada. Tidak dilihat tidak apa-apa. Tetapi dia kerja. Dia lakukan sesuatu. Do something. Jadi dari waktu bertobat, dia tahu apa yang Tuhan berikan kepada dia. Maka dari sekarang bagaimana mengikuti peranan di tengah-tengah jemaat. Dia lakukan dia kerja apa? Waktu 7 orang dipilih dari antara orang miskin, Silas kepilih tidak? Tidak. Jadi kalau 3.000 orang kepilih, yang 7 orang itu kan berarti, wah ini gereja besar nih, 3.000 orang jemaat. Yang kepilih 7 orang. Sudah terkenal penuh iman dan penuh Roh Kudus. Mungkin saja orang kok saya nggak dipilih. Nah, itu nggak buat dia jadi kerdil gitu loh. Jadi nggak membuat dia, kok dia yang dipakai, kok dia yang ini. Nggak membuat dia jadi begitu. Biar itu mungkin waktunya dia dipilih, dipakai 7 orang itu, ya Tuhan pakai sesuai dengan apa yang dapat mereka. Tetapi dia tetap lakukan, dia tetap kerja. Saya katakan, orangnya tidak dicatat bukan berarti orangnya tidak ada. Saya juga ingin katakan saudara pada hari ini, mungkin sekarang orang tidak melihat kita, tapi orang kita ada. Saudara ada. Ya, tempatmu, daerahmu yang mungkin nanti Tuhan tolong saudara bawa kemana, mungkin belum mengenal siapa sih si A, si B, si dan seterusnya. Tapi bukan berarti orangnya tidak ada, orangnya ada gitu. Ya tuh, namamu ada tercatat gitu, di akte lahir ada.
Ya toh, ada orangnya. Ya. Tidak dilihat tidak masalah, manusia tidak perhatikan tidak masalah, tetapi orangnya tetap ada. Dan orangnya ada itu dia lakukan sesuatu. Bukan berpangku tangan. Dia tidak membatasi dirinya untuk tidak mengkaryakan sesuatu dalam sebuah keterbatasan. Ya, belajar dengan apa adanya dia belajar. Ya toh? Mungkin belajar yang begini, kok dalam keterbatasan. Wah, saya masih ingat dulu waktu zaman kita sekolah dulu, ya. Saya sekolah dulu, pokoknya dengan keterbatasan itu kita pergi sekolah itu pergi pulang jalan kaki. SD, SMP, SMA memang sudah naik angkot karena terlalu jauh. Gitu. Jalan kaki. Ya. Jadi dalam keterbatasan kita jalan, tidak membatasi gitu. Nah, sama juga dengan saudara pada hari ini. Dalam setiap keterbatasan apa yang ada kepada saudara, tidak membatasi hidupmu untuk manusia tidak lihat tidak apa-apa, tapi orangnya ada. Kamu ada. Kamu kerja sesuatu. Sehingga pada waktu saat yang muncul, saat Tuhan memunculkan kita, biarkan Tuhan yang munculkan saudara. Gitu. Tidak perlu kita bawa diri kita gitu. Ini loh saya, nggak perlu. Nanti Tuhan yang munculkan. Amin. Gitu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin katakan ini. Nih, jadi saya coba. Jadi saat pertobatannya pun tidak disebutkan. Ya. Mungkin bisa di Kisah Rasul pasal yang ke-20. Atau juga ada mengatakan dari 120 orang yang menantikan di loteng Yerusalem. Kita tahu ya, waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, ada sebenarnya 500 orang. Ya, tetapi yang bertahan itu sampai akhirnya 120. Dan mungkin Silas ini salah satunya. Ya, jadi dia sudah ada. Berarti juga mungkin dia juga ini salah satu murid Yesus yang tidak dicatat. Yang cuma dikenal itu rasul. Ya, jadi 12 orang yang dipilih sebenarnya itu rasul. Ya, murid itu banyak, tapi rasul itu 12. Ya, jadi dia salah satunya, tapi tidak disebutkan. Sekali katakan, orangnya tidak dicatat bukan berarti orangnya tidak ada. Ya, orangnya ada. Yang dipilih Petrus oke. Yang dipilih Yohanes tidak masalah. Yang dipilih Yakobus tidak masalah. Yang dipilih ini tidak masalah. Itu tidak mengerdilkan dia. Itu tidak membuat dia jadi patah semangat itu. Tuhan tahu juga. Terkadang pun juga saudara, kita ini tidak disorot, tapi Tuhan menyorot saudara gitu. Tuhan lagi membentuk bagian ini kita gitu, supaya menjadi seorang yang kuat ininya. Supaya pada waktu Tuhan memuncul kamu tuh adalah saatnya tuh. Waktu dia dimunculkan kata firman Tuhan, orang yang terpandang di antara saudara. Orang yang terpandang. Nah, sekarang diutus Yudas dan Silas. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 15 ini ada satu problem persoalan, yaitu di jemaat di Antioquia. Oleh karena kita baca ada beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya mereka utusan dari di Yerusalem, tetapi itu bukan membawa para rasul. Mereka datang ke sana. Lalu terjadilah masalah di Antioquia. Nah, sekarang Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem untuk meminta sebuah surat tanggapan kepada yang ada di sana. Jadi ada problem ini. Tentulah orang yang diutus ke sana ini bukan orang yang main-main, ya. Harus orang yang punya sesuatu gitu. Ya. Nah, di sini kata firman Tuhan, jadi yang akhirnya diutus ke sana ini adalah orang yang keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu, yaitu siapa? Yudas dan Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Ya. Jadi mereka diutus sana. Jadi saya katakan, sekalipun orangnya tidak disorot, tidak disebutkan, tetapi dia melakukan sesuatu. Dia mengerjakan sesuatu. Jadi dia tahu apa yang ada kepada dia. Dia tahu potensi apa yang ada pada dia. Ketika misalnya ada 7 orang yang dipilih dari antara itu untuk melayani, itu tidak membuat dia jadi kecil. Tetapi dia tetap setia. Dia tetap mengerjakan tugasnya. Dia tetap melakukan ininya dia gitu. Keterbatasan tidak membatasi dia, ya, untuk berkarya. Ya, bagaimana berperanan di tengah-tengah jemaat. Bagaimana melakukan sesuatu di tengah jemaat. Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa kerjakan? Apa yang saya bisa lakukan untuk jemaat ini? Ya, jadi itu yang dikatakan, itu yang kita lihat saudara. Dia mau dengan Paulus pun oke. Dengan Petrus pun oke. Bahkan kata firman Tuhan, ini adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Di antara siapa? Di antara jemaat di Yerusalem. Dia adalah orang yang terpandang. Berarti selama ini dalam perjalanan ini, kedua orang ini, yaitu Yudas dan Silas yang kita lihat,
adalah orang yang telah melakukan sesuatu di tengah-tengah jemaat. Saudaraku, saya kepingin kasih tahu kepada kita. Orang boleh sekali lagi tidak memandang kita, tidak melihat saudara, ya. Tetapi itu bukan berarti mengerdilkan Tuhan yang ada kepada kita, yang ada pada saudara itu. Amin. Ya. Jangan sampai itu membuat engkau jadi kecil, membuat engkau jadi kerdil gitu. Aduh, kalau begitu ya sudahlah. Saya tidak usah melayani lagi, saya tidak usah ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan begitu. Ya, saya tidak usah ini lagi, saya tidak usah lakukan ini lagi, saya tidak usah kerjakan ini lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita merasa yang seperti itu. Ya, jangan sampai saudara memiliki yang namanya pikiran-pikiran yang mengerdilkan dirimu gitu. Mengerdilkan Tuhan yang ada kepadamu gitu. Ya, mengecilkan Tuhan yang ada kepadamu. Saya katakan sekali lagi ya, keterbatasan tidak membatasi engkau untuk melayani Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu pada saudara itu ada potensi. Ya, ada sesuatu yang Tuhan taruh. Karena kejadian kita dahsyat dan ajaib gitu. Ya. Dan saudara, saat Tuhan memunculkan kita adalah waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah kepada waktu. Berarti apa ini? Saudara kerja saja, lakukan saja bagianmu. Saudara melayani. Di mana saudara Tuhan taruh, saya katakan, mau berapa orang dipercayakan, mau 1, 2 orang, 3 orang, apa yang dipercayakan kepada saudara ini, lakukan dalam kesetiaan. Kerjakan semuanya. Ya, layani Tuhan. Ya, pegang teguh apa yang ada kepadamu gitu. Nanti saudara ketika mulai melakukan, saudara mengerjakannya, lalu saat Tuhan yang tepat untuk mulai mengangkat saudara. Ya, saat Tuhan akan mulai membawa saudara gitu. Ini adalah orang-orang yang selama dalam perjalanan, sekalipun Lukas tidak menyorot dia, tidak mencatat dia, tidak melihat, ya, yang saya katakan luput, ya, tidak diperhatikan, tetapi orangnya dia melakukan sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, dia menghasilkan sesuatu. Bagaimana di tengah-tengah, tentulah sekarang yang saudara dikasih oleh Tuhan, di antara sekian ribu orang jemaat, di antara sekian banyak gitu, ini peranannya sangat penting, ya, di tengah jemaat. Bagaimana dia berguna di sana, ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, dan kita perhatikan, saudara, akhirnya ketika dia diutus, ya, saya bacakan lagi di ayat yang ke-26, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ya, ayat yang ke-30. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu, keduanya tinggal di situ. Saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya, tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Alkitab mencatat kepada kita di sini seorang yang mempertaruhkan, ya, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia di tengah jemaat, dia mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya. Di tengah-tengah jemaat menjadi seorang yang kuat. Di tengah-tengah, ya, jemaat yang ada, ya, mungkin ada jemaat yang mengalami masalah, dia hadir, ya, dan di sini sebagaimana dikatakan juga menasihati, menguatkan hati mereka. Ya. Ada jemaat yang mengalami ini, dia kuatkan hati mereka. Yo, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, ayo tetap maju dalam Tuhan. Gitu. Ya, Tuhan punya rencana bagi hidup saudara, ya. Ayo mari kita bangkit lagi kembali bersama dengan Tuhan. Ya, karena kita tahu kalau jemaat bertambah banyak, ya, jemaat yang ada pastilah juga ada problem-problem, ada juga masalah yang dihadapi, ya. Dan jangkauan juga para rasul itu pasti terbatas. Ya. Karena begitu banyak orang, maka begitu akan terbatas. Jadi siapa yang berfungsi? Ya mereka ini. Jemaat-jemaat ini, ya, yang berfungsi. Salah satunya Silas di tengah jemaat, dan itu yang dikatakan seorang yang sudah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan waktu mereka diutus ke sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, mereka di sana kata firman Tuhan, keduanya lama menasihati, ya,
lama menasihati saudara-saudara situ dan menguatkan hati mereka. Jadi dia menguatkan hati mereka. Dia memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka supaya jangan sampai digoyahkan oleh pengajaran-pengajaran ini, oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Karena ada ajaran yang tidak benar yang menggelisahkan hati jemaat yang ada di Antioquia. Ajaran apa itu? Yang mewajibkan supaya bahwa ini kan Antioquia ini adalah pusat pekabaran Injil, ya, pusat jemaat, yaitu pekabaran Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Dan ada satu ajaran di sana yang mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi ini harus disunat supaya bisa diselamatkan. Jadi sangat menggelisahkan gitu. Jadi ada ajaran-ajaran yang tidak benar yang ingin menggoyangkan jemaat. Jadi jemaat kalau sudah bertumbuh ada ajaran yang tidak benar, jadi menggoyangkan. Dan ajaran ini saudara itu sudah begitu menggelisahkan mereka. Sehingga Paulus dan Barnabas ke Yerusalem dan mereka datang bawa surat dan juga ada Yudas, ya, dan Silas. Ya, dan kata firman Tuhan, lama mereka menasihati, ya, saudara-saudara yang ada di sana. Menasihati supaya jangan bimbang, menasihati supaya jangan sampai oleh karena ajaran tersebut mereka jadi goyah gitu, jadi lemah. Ya, tapi mereka boleh kembali kuat, menguatkan. Tapi firman Tuhan menguatkan hati mereka. Ayo, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu, ya. Tuhan pasti akan menolong. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya katakan tadi saudara dikasih oleh Tuhan. Sekalipun mungkin pada saat ini yang saudara jalani, yang kita jalani, ya, berjalannya kita, waktu yang kita jalani, saudara yang jalani pada hari ini, ya, orang manusia tidak perhatikan, tidak disorot, tidak masalah. Tetapi saudara tetap mengerjakan, melakukan sesuatu. Ya, hadirmu di mana itu? Ya, dan ketika hadirnya di mana, saudara perhatikan akhirnya. Berarti berjalannya terus ke sana, maka ada kepercayaan yang lebih yang Tuhan taruh bagi dia. Seorang yang berfungsi dengan luar biasa, tidak hanya di Antioquia, bahkan ketika akhirnya dalam pelayanan, ya, Paulus berikutnya dalam perjalanan misi yang berikutnya, perjalanan misi yang kedua, ya, maka Silas inilah yang dibawa oleh Paulus, ya, bersama-sama mereka mulai melakukan pelayanan, ya, pelayanan, ya, terus, ya, dalam perjalanan misi yang kedua bersama-sama. Dan kita tahu ada satu pengalaman juga ketika mereka ada di penjara di Filipi. Mari coba kita lihat di penjara di Filipi. Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul pasal yang 16, kita akan baca ayat 23 sampai 26. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai yang ke-26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, ada satu pengalaman yang dialami ketika mereka ada di Filipi. Ya, bagaimana dalam pemberitaan Injil di sana, pemberitaan firman Tuhan, sekalipun ada hambatan, ya, ada tantangan. Kita tahu bahwa Paulus sana ada seorang yang mempunyai hamba perempuan yang punya roh tenung yang selalu memberikan hambatan, ya, dalam pelayanan di Filipi. Ya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan tersebut, maka saudaraku dia menghardik roh yang hamba perempuan tersebut yang punya roh tenung sehingga roh itu keluar. Ya, dan tuan-tuan yang punya penghasilan oleh karena roh tenung itu mereka merasa mereka mulai terusik. Dan akhirnya Paulus dan Silas ini dilemparkan ke dalam penjara. Ya, setelah didera berkali-kali, ya, mereka dicampakkan ke dalam penjara. Tapi kita lihat saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana campur tangan Tuhan atas apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka ditaruh di dalam ruang penjara, masukkan ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang
Jadi di tengah-tengah situasi yang sedemikian, mereka mulai menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, dalam penjara. Ya, di penjara dan tengah malam mereka menaikkan pujian kepada Tuhan dan didengar oleh orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan ketika itu terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi penjara itu goyah. Jadi ada campur tangan Tuhan, ya. Ada keajaiban yang Tuhan lakukan dalam apa yang mereka kerjakan ini. Ya, berjalannya mereka bersama. Penyertaan Tuhan ada, pertolongan Tuhan ada, campur tangan Tuhan ada atas setiap yang mereka lakukan, atas pelayanan, atas tugas panggilan yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan. Ya, karena mereka sedang membawa misi Tuhan. Saudara yang kasih, kita juga semua yang ada pada malam hari. Saudara, saya kepingin katakan, pegang teguh apa yang ada kepada saudara pada hari ini. Ya, apa yang dipercayakan kepada saudara. Ya, apa yang diberikan kepada kita. Apa yang saudara mulai pada hari ini. Saya katakan, dalam segala keterbatasan itu tidak membatasimu untuk terus berkarya, untuk terus melakukan sesuatu. Ya, dan dalam keterbatasan itu, mari kita terus melangkah. Saudara terus melangkah. Saudara terus melayani Tuhan. Saudara terus melakukan bagaimana. Di mana saudara berada. Mari kita belajar juga untuk terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, menguatkan saudara-saudara seiman kita. Ya, mungkin ada yang tawar hatinya, saudara datang dan berdoa bersama-sama, kuatkan mereka. Hai saudara, hai teman, ya, apa yang buat hatimu jadi tawar itu? Ya, jangan sampai kau jadi tawar hati. Selalu ada pertolongan. Karena jemaat di sana kan jadi di Antioquia mereka jadi sangat terhibur gitu. Ya, karena isinya yang sedemikian menghiburkan mereka. Ya, saya katakan bahwa situasi itu menawarkan hati mereka. Jadi hati mereka sudah jadi tawar. Wah, kita kayaknya tidak selamat ini. Jadi harus disunat. Padahal saudara ini adalah ajaran yang tidak benar. Jadi mereka sudah sedemikian jadi tawar hati. Dan hadirnya Silas salah satunya itu menguatkan mereka. Ya, jangan tawar hati. Ya, jangan sampai kau bimbang. Ya, jangan sampai supaya mereka jadi teguh di dalam Tuhan. Saya katakan, saudara kita perhatikan. Jadi waktu dia terus melakukan tugasnya, mengerjakan dia, saya katakan sekalipun tidak disorot, tetapi dia terus lakukan bagian dia. Dia tetap kerjakan. Ya, tidak menganggap sepele atas setiap tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Ya, bahwa inilah kepercayaan Tuhan beri. Inilah yang pada hari yang saya bisa lakukan, dia lakukan, dia kerjakan. Maka waktu dia lakukan, dia kerjakan, saudaraku, saatnya Tuhan mulai mengangkat dia. Ya, saatnya Tuhan mulai membawa dia. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk merendahkannya. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu bagi saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menutupnya. Tapi memang kita harus ikuti caranya dia. Terkadang memang, saudara dikasih saya dikatakan, kalau kita lihat firman Tuhan, terkadang memang Tuhan izinkan kita juga. Ada yang kadang-kadang mungkin harus disepelekan begini, tidak diperhatikan, tidak disorot. Tapi sebenarnya ini memperkuat bagian ini kita. Ya. Supaya batin saudara, iman saudara jadi kuat. Gitu. Menjadi orang yang kuat bahwa sekalipun saya tidak diperhatikan oleh manusia, tetapi saya punya Tuhan gitu. Yang perhatikan saya, yang melihat saudara gitu. Ya, dan saya tahu apa yang Tuhan taruh di tangan saya. Saya tidak boleh menguburnya. Apa yang ada pada saya pada hari ini. Kapasitas apa yang ada. Saya katakan dalam segala keterbatasan tidak membatasi saudara untuk melakukan sesuatu. Untuk mengerjakan sesuatu. Apa yang saudara mulai pada hari ini? Apa saudara bangun? Apakah ketika saudara bersama-sama melayani Tuhan, keterbatasan tidak membatasi? Saudara kasih oleh Tuhan, kalau mungkin pada saat ketika kami mulai pekerjaan Tuhan dan kami tinggal dalam keterbatasan, sampai pada hari tidak akan pernah ada seperti ini. Saya katakan, waktu kita memulai, bukanlah semuanya segala sesuatunya langsung ada. Ya, kalau saudara kita bersyukur pada hari ini sudah, saya katakan, inilah jawaban doa. Tapi waktu berapa? 12 tahun yang lalu berapa? Bukan 12 tahun, sekitar tahun 2005 di bulan September kita mulai, bukanlah hal yang mudah. Ya, tetapi pada saat apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pakai pada kita lakukan, kita jalankan. Saya di tahun 2006 saya datang kepada organisasi di gereja. Saya sudah ikut organisasi gereja di Jabodetabek. Ada kan kita juga ada persekutuan gereja. Saya sudah ke sana. Terkadang di tengah-tengah persekutuan itu saya minder. Kenapa? Kalau ada apa kadang-kadang saya minder gitu. Kenapa? Karena wah, mereka misalnya ada waktu Natal, waktu itu mereka sudah katakan, kan ada misalnya kayak perayaan Natal, kadang kan dibilang ada janji iman, ya, ada korban untuk perayaan Natal kita berapa gitu, ya, ini berapa, ya, saya kadang minder gitu, ya, mereka sudah minder gitu. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan,
mindernya saya itu ketika kembali ke pos pelayanan bukan berarti itu membatasi untuk tidak berkarya. Ada satu orang jemaat, ada berapa orang yang ada dilayani. Nah, bagaimana dilakukan seperti inilah nih, menguatkan, menghiburkan, ya. Tidak harus mungkin dalam ibadah minggu untuk tampil berdiri begini, tapi mungkin juga dalam pelayanan yang lainnya menghiburkan mereka secara person to person gitu, supaya tetap kuat ya di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, waktu kita lakukan kerjakan bagian kita, Tuhan juga kerjakan bagiannya. Tuhan tumbuhkan, Tuhan tumbuhkan. Ya, sampai waktu kita terus berjalan, saudara dikasih oleh Tuhan, berjalannya kita terus ke sana dan pekerjaan Tuhan akhirnya terus mengalami terobosan. Dan ketika mengalami terobosan, sekarang ketika hadir juga, saya katakan, teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ada dari Jabodetabek, mereka terkadang heran melihat, kenapa bisa demikian. Mereka kasih Tuhan, waktu kita tidak diperhatikan, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Bukan berarti kita tidak mengerjakan sesuatu. Bukan berarti kita tidak berkarya. Bukan berarti saudara menutup, ya, menutup potensi yang ada kepadamu. Menutup talenta yang ada padamu. Menutup kepercayaan Tuhan yang ada kepadamu dalam keterbatasan tersebut. Terbatasnya, ya, orang pada saat itu ketika Petrus berkhotbah di hadapan sekian ribu orang, itu tidak membatasi dia bagaimana tetap menyuarakan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, hati mereka jadi tertusuk, sehingga mereka mulai menyerahkan. Jumlah mereka berapa? 3.000 orang. Dan tiap-tiap hari terus gitu. Dalam keterbatasan apa yang ada semuanya, tapi mereka terus kerja, mereka terus lakukan. Bagaimana membangun jemaat itu supaya jadi kuat? Mereka lakukan bagiannya, mereka jalankan bagiannya. Dan seorang yang bernama Silas ini, saudara dikasih Tuhan, saya yakin kalau misalnya dia adalah 120 orang yang menantikan turunnya Roh Kudus, berarti dia juga ikut berperanan di sana. Tidak kucu-kucu tiba-tiba langsung muncul, tetapi dia ikut berperanan di sana, ikut juga bekerja. Waktu ada 7 orang yang dipilih melayani, ya, melayani meja, sekalipun dia tidak terpilih, tidak membuat dia jadi patah semangat. Tapi dia terus juga ikut melayani. Dia mengerjakan bagiannya. Ya, tentulah kalau 3.000 orang yang sedemikian, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pasti butuh juga misalnya ada begitu banyak orang juga ikut bersama-sama gitu. Kamu lakukan bagianmu. Ya, supaya para rasul difokus dalam pelayanan firman Tuhan. Ya, kamu lakukan bagianmu. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dia terus lakukan bagiannya, dia kerjakan bagiannya, saudara, saatnya Tuhan memunculkan dia. Saatnya Tuhan mengangkat dia adalah waktu Tuhan yang terindah bagi hidupnya. Saat Tuhan akhirnya, Tuhan menyatakan keajaiban, menyatakan pertolongannya, ya, bagi hidupnya. Demikian juga bagi saudara dan saya pada hari ini. Saat juga Tuhan yang terindah, yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Bagi saya dan saudara, bagi saudara pada hari ini. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jalankan apa yang Tuhan beri kepadamu pada hari ini gitu. Lakukan semuanya, kerjakan semuanya. Di mana Tuhan bawa saudara? Di mana Tuhan tempatkan engkau? Di mana Tuhan taruh? Lakukan. Ya, ada saudara-saudara, ada teman yang misalnya mereka ditaurati, engkau lakukan. Ikut menguatkan mereka, menghiburkan mereka, supaya mereka jadi kuat di dalam Tuhan. Ketika juga ada kepercayaan diberikan kepada saudara, kerjakan lagi bagianmu, lakukan bagianmu. Ya. Lakukan setiap apa yang harus kita lakukan. Dan ketika saudara melakukan, ya, maka campur tangan Tuhan terjadi dan ada kepercayaan Tuhan yang lebih gitu. Ya. Dan di sini disebutkan yang tadi kita baca bahwa Yudas dan Silas yang adalah juga nabi. Jadi dari apa yang dilakukan dikerjakan sebagai seorang yang menantikan ketuangan Roh Kudus. Ya, dia belum ada apa-apa, murid biasa, terus dia melakukan, mempertaruhkan nyawanya untuk nama Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, lalu disebutkan bahwa Yudas dan Silas ini juga adalah seorang juga nabi. Ada kepercayaan yang lebih yang Tuhan taruh. Dan berikutnya juga kita perhatikan, adalah seorang penginjil juga yang dipakai oleh Tuhan bersama dengan Paulus, ya, menghadirkan karya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana saudara bersama dengan Paulus di penjara di Filipi, ketika mereka dimasukkan di sana, di ruang penjara, mereka menyanyi pujian kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Terbukalah sendi-sendi penjara. Dan ketika terbuka sendi-sendi penjara, ada pertobatan terjadi kepada siapa? Kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya.
mengalami pertobatan. Melalui siapa? Melalui Paulus dan Silas. Dan akhirnya masuk kepada misalnya di Tesalonika. Jadi di sini kita lihat bagaimana peranan orang ini, seorang penginjil yang dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dia berperanan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dia tahu melakukan bagian. Dan bagaimana akhirnya ketika dia berperanan, Tuhan berikan kapasitas yang lebih kepada dia. Saudara kasih oleh Tuhan, ya. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, ya, di depan kita. Seorang pun tidak bisa menjamin ketika misalnya nanti ada vaksin, selesai tidak pandemik ini. Tidak ada seorang pun. Dan mungkin saja, ya, pandemik mungkin juga secara global ini, mungkin di waktu yang ke depan akan terjadi. Kita tidak pernah tahu. Karena kalau kita baca firman Tuhan, salah satu tanda-tandanya adalah tanda apa? Tanda-tanda. Coba kita lihat, ayo. Kita baca Lukas pasal yang ke-21. Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Coba perhatikan, di sini ada tanda-tanda tentang misalnya kedatangan Tuhan. Ya. Apa saja tanda-tanda di sini? Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Barusan kemarin kalau tidak salah itu terjadi gempa bumi di sekitar Turki dan Yunani, dan ada tsunami kecil. Saya kasih tahu begini bukan berarti menjadi takut ya. Kalau begitu kita terus usah kerja lagi, ya. Tidak usah garap kebun corona. Ya, bukan berarti buat jadi ini gitu ya. Tetap kerja, ya, tetap belajar, ya, tetap melayani. Amin. Tuh, apa nih? Gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Ya. Jadi penyakit sampar dan kelaparan. Baru berikutnya di sini kata firman Tuhan apa lagi? Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Terkadang ya, ada hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dari sana. Tiba-tiba mungkin kita dengar kok ada hujan es gitu, ada ini. Ini kan hal-hal yang mengejutkan terkadang yang terjadi dari langit ini. Kita ingin katakan apa? Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kalau begitu kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, berarti saudara gunakan waktu ini untuk apa? Tuhan kasih tahu kepada kita, padamu itu ada sesuatu yang Tuhan aku taruh kepada tanganmu. Kamu lakukan apa dengan hal tersebut? Apakah kamu tunggu nanti kalau saya ini baru saya lakukan? Tidak. Kamu kerjakan sesuatu, lakukan sesuatu. Jadilah orang yang berguna di mana kita berada. Ya, baik di tengah keluarga saudara. Di tengah keluarga, saudara menjadi orang-orang kuat di tengah keluarga. Terus di tengah mana? Ya, di tengah lingkungan pekerjaan, di tengah masyarakat, di rumah Tuhan, di komunitas kita. Saudara menjadi orang-orang yang kuat di sana. Ya, lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu. Karena kita sekali lagi tidak pernah tahu, seorang pun tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Dan waktu yang kita jalani begitu cepat sekali berlalu. Ya, harus katakan, tadi saya sudah katakan, sekarang kita sudah ada di tanggal 31 Oktober. Besok sudah Welcome November. Hari yang pertama di bulan November. Ya. Nanti tanpa terasa lagi hari pertama sampai hari yang seterusnya. Habis itu bulan Desember. Habis itu kita kunci tahun 2020, wabah pertolongan tuh. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, kalau tidak ada seorang pun yang tahu, waktu begitu cepat sekali berlalu dari kasih Tuhan. Berarti apa yang saudara lakukan pada hari? Apa yang saudara kerjakan pada hari? Ya. Apa yang Tuhan taruh kepada saudara? Ya. Setiap keterbatasan tidak membatasi hidupmu. Ya. Tidak membatasi saudara untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu. Ayo lakukan sesuatu. Ya. Kalau mungkin saya pada hari ini tidak diamati, tidak disorot, tidak masalah. Terus kerjakan sesuatu. Terus berdaya guna. Terus bermanfaat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, saatnya Tuhan munculkan kita dalam waktu Tuhan. Dan kita tahu yang lebih utama lagi, ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, waktu sangkakala Allah berbunyi. Ya, teter gitu, sangkakala Allah berbunyi saudara. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan, dan di surga nanti pakai baju putih dan atas kepala mahkota emas. Ada pahala yang Tuhan siapkan bagi saudara. Ketika nama kita dipanggil, nama saudara dipanggil untuk penghakiman terhadap orang benar, untuk pembagian mahkota, pembagian pahala. Dari kasih Tuhan kita layak untuk memperoleh
pahala tersebut. Karena apa yang kita lakukan di bumi. Kalau hidup ini selama di bumi ini kita kerjakan, mungkin orang yang tidak pernah sungguh-sungguh, yang main-main, yang selalu mengabaikan tugas kita, dan seterusnya. Ya, jangan heran nanti kalau misalnya saudara tidak dapat apa-apa. Amin, saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkasih kepada kita malam hari. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu yang ada yang Tuhan berikan ini adalah kesempatan Tuhan bagi kita. Mari kita melangkah terus dalam setiap apa yang telah Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Keterbatasan tidak membatasi, dan juga segala apa yang ada tidak membatasi kita. Ada sesuatu, ada potensi yang Tuhan taruh bagi saya dan saudara. Itu kita lakukan, itu saudara kerjakan. Kita tidak diperhatikan, tidak disolok, tidak ditahu, tidak masalah. Yang penting saya dan saudara tetap ada dan tetap melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Apa saudara lakukan pada hari, apa saudara kerjakan, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, untuk manusia. Hadirmu di mana, adamu di mana, itu berarti ada nilai-nilai Kristus yang dihadirkan di mana saudara berada. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang saudara hadirkan. Dan ketika juga waktu yang kita jalan ke depan, waktunya Tuhan boleh berkenan, mengangkat, memberkati, menyatakan keajaiban bagi saudara. Pada waktu juga saudara ingat bahwa masa diberkati, masa Tuhan mengangkat kehidupan kita, nama Tuhan yang harus tetap ditinggikan, dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan padamu pada malam hari ini. Kami banyak belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Oh, kejadian kami adalah dasar dan ajaib yang Kau menaruh sesuatu yang ajaib bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami melakukan, untuk kami boleh mengerjakan sesuatu ya Tuhan. Kami ada pada hari ini Tuhan, bukan karena kebetulan ya Tuhan. Sekalipun adanya kami ya Tuhan, tidak disorot, tidak diperhatikan ya Tuhan oleh orang lain ya Tuhan. Tapi itu bukan berarti untuk menghalangi kami untuk terus juga Tuhan melihat potensi Tuhan bagi kehidupan kami untuk melakukan mengerjakan sesuatu. Dan kami tahu Tuhan, ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh bagi kami. Ada sesuatu ya Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami untuk kami boleh menghasilkan, untuk kami boleh bekerja ya Tuhan. Karena itu Tuhan, pada masa ini yang sekarang ini, terus ya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, oleh kemampuan Roh Kudus memampukan kami terus berkarya. Itu berdaya guna bermanfaat di mana kami berada, di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, di mana saja kami berada. Apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami bisa kerjakan ya Tuhan, oleh pertolongan terus memampukan kami sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Itu berkarya untuk melakukan ya Tuhan, sehingga saatnya akan tiba, waktunya akan tiba ya Tuhan. Tuhan, perkenanan Tuhan akan terjadi bagi setiap kehidupan kami. Tolong seluruh umat-Mu, tolong seluruh ya Tuhan komunitas generasi Raja Awal yang ada pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melingkupi setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga semuanya boleh tetap kuat, semuanya boleh tetap melangkah, semuanya boleh maju, mengerjakan setiap tugas mereka, mengerjakan setiap tanggung jawab semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus akan terus memampukan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada malam hari ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih waktu ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang kami renungkan malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya diberkati, amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Biarlah kebenaran itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberi, nanti saudara Marinus membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sangat sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan menopang kami. Dalam Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian Allah itu baik. Kasih
kita akan mendengarkan warta Eagle Generation yang akan disampaikan oleh Saudara Samuel. Eagle Generation. Eagle Generation. Eagle Generation. Amin. Saya melihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Terima kasih untuk Bapak juga yang sudah memberikan firman. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membalas setiap jerih payah untuk pelayanan. Kita akan mendengar warta izin untuk minggu yang akan datang. Untuk minggu yang akan datang yang akan worship leader adalah Saudara Samuel, singer, Saudara Desi, Saudara Tinus, dan Saudara Aiki, Aser, Saudara Iwal, dan Saudara Landiron, LCD, Saudara David. Itu sudah pengumuman, mungkin ada tambahan dari Bapak. Tuhan, terima kasih semuanya. Saya ingin sampaikan, tambahkan, malam hari ini kita tidak pakai ini karena memang laptopnya kemarin harddisknya ada masalah, jadi harus David ada ganti harddisk ya, sehingga kita tidak pakai ini sekarang. Nah, untuk pelayanan kita ke depan yang sudah disampaikan, jadi di bulan 11 rencana Tuhan tolong ada 4 minggu, jadi mulai tanggal 7, 14, 21 dan 28. Jadi saya sudah bagi-bagikan nanti yang rencana pelayanan, jadi temanya juga yang akan melayani sampai nanti di awal bulan depan, di bulan 12 itu tanggal 5 itu ibadah terakhir kita. Dan nanti Natal IJ itu jatuh tanggal 11 bulan 12. Jadi Natal IJ sama Natal gereja kita buat 2 kali Jumat, hari Jumat Sabtu. Ya, tanggal 11 12. Ya, Natal gereja itu hari Sabtu. Ya, jadi sampai tanggal itu. Dan juga buat teman-teman juga yang terlibat dalam pelayanan, saya juga cuma buat dari musik, buat supaya ada beberapa teman-teman yang ini supaya nanti kita jadwal bisa terlibat dalam pelayanan. Yang misalnya teman-teman yang sudah rasanya bisa, tentunya tidak akan sendiri sana, nanti akan didampingi juga oleh ada yang ini supaya bisa sama-sama gitu ya. Jadi saya sampaikan oke, jadi kita berdoa semuanya buat apa yang akan kita lakukan oleh pertolongan Tuhan ya. Minggu depan saya sudah buat coba ya. Jadi minggu depan itu tema kita, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Nanti yang menjadi pembicaranya firman Tuhan itu Julimus ya, Julimus Sigibalong. Jadi saya bilang ini evangelis Julimus ya, evangelis Julimus Sigibalong, karena kan dari sekolah Alkitab toh. Nah, nanti terus tanggal 14-nya itu Ibu Gembala, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Ya, terus nanti tanggal 21 itu tentang Filemon. Tanggal 28 tidak ini kita akan buat KKR IC gitu. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nanti ada evangelis, kita lagi hubungi nanti Bapak Morrison sampai ini. Ya, yang dia sudah cukup lama juga, nanti akan coba ini ya. Dan nanti di tanggal 5 bulan 12 sampai tanggal 11 ya, 11 di bulan Desember. Jadi itu yang saya sampaikan buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang hadir pada malam hari, semua yang melayani. Tuhan memberkati. Waktu cepat berlalu, karena itu kita juga harus cepat bekerja dengan waktu ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari silakan kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan,
kepada kami Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan semua Tuhan sudah menolong pada kami, memberkati semua yang sudah melayani pada malam hari ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pelayanan kami minggu mendatang Tuhan tolong, dan juga sampai pada akhir tahun ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menolong semuanya. Kami juga terus menyerahkan hidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Proteksi perlindungan Tuhan juga terus ada bagi kami ya Tuhan, dalam masa-masa juga yang sedang hadapi pada hari ini Tuhan. Tuhan juga menjaga, melindungi kami semuanya Tuhan. Semua yang ada, komunitas Eagle Generation Tuhan yang ada, dan juga yang mengikuti secara online Tuhan, memberkati semuanya Tuhan. Kami syukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih sampai akhir tahun ini, rencana kegiatan kami, perayaan Natal kami sampai akhir tahun, Tuhan menolong semuanya Tuhan. Kami syukur, kami ibadah kami malam hari ini, balik ke tempat kami, aktivitas kami, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih, mari semua kita semua komunitas generasi Raja Ali kasih Tuhan, kita pulang dan membawa berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada malam hari. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan untuk berkati kita semuanya. Mari kita bersatu di sana, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semuanya.